Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufijuliansyah dari 15/2019/52. Pada pertemuan praktik multimedia pada modul 7A, di sini saya akan membuat dan menjelaskan mengenai tugas yang terdapat pada modul 7A. Pertama, yaitu pada materi prinsipal BSDF ini, dalam Blender terdapat beberapa item seperti base color, metallic, specular, roughness, transmission. Lalu jelaskan kelima fungsi item tersebut. Pada Blender, pertama di sini saya menggunakan objek meja. Untuk masuk pada prinsipal BSDF ini, pertama dapat di drag seperti ini, di scroll ke atas. Lalu lanjut masuk pada editor tipe, lalu masuk pada shader edition. Ketika sudah masuk pada shader edition, dapat diklik pada meja ini. Contohnya nanti akan keluar prinsipal BSDF-nya. Selanjutnya di sini saya akan masuk pada node, lalu masuk pada properties untuk memudahkan nantinya mengatur tingkat fungsi-fungsi ini. Pertama di sini untuk mengetahui fungsi-fungsi ini pada objeknya, pertama harus dirender terlebih dahulu. Agar nantinya ketika pengaturan dari fungsi-fungsi ini dapat berjalan. Pertama, pada base color. Pada base color ini yaitu difungsikan sebagai warna dasar dari objek tersebut. Jadi ketika kita merubah warnanya, contohnya menjadi warna hijau, warna biru muda, warna biru seperti ini, maka objek yang telah menggunakan base color ini akan berubah warna secara keseluruhan seperti ini apabila kita menggunakan base color. Selanjutnya, pada fungsi item metallic. Pada fungsi item metallic ini yaitu difungsikan ketika objek tersebut, contohnya seperti ini, ketika nilai intensitasnya semakin tinggi. Ketika nilai intensitasnya semakin tinggi, maka pada objeknya akan terlihat warnanya berubah menjadi warna metal atau seperti warna pada suatu logam seperti itu. Selanjutnya terdapat specular, di mana specular ini yaitu untuk mengatur jumlah refleksi suatu pantulan pada objeknya, di mana pantulan tersebut merupakan cahaya yang datang lalu dipantulkan nantinya ke sudut yang sama. Contohnya seperti ini. Ketika saya menggunakan specular, di sini spekularnya 0. Ketika saya menggunakan specular, maka dapat terlihat bahwa pada titik objek pencahayaan pada titik ini, pencahayaan tersebut ketika menggunakan fungsi specular ini, cahaya yang datang dipantulkan kembali ke sudut yang sama, yaitu jika contohnya seperti pantulan pada cermin seperti itu. Contoh lain, di sini saya menggunakan warna lain. Bila spekularnya 0, maka tidak akan adanya suatu pantulan cahaya. Ketika saya menggunakan spekular ini, fungsi spekular ini ketika bertambah, maka dapat terlihat bahwa suatu cahaya yang datang dipantulkan kembali pada sudut yang sama, itu pada sudut ini. Dikarenakan posisi pencahayaannya berada pada titik ini. Ketika saya merubah, contohnya seperti ini, maka cahaya yang dipantulkannya akan pada ke titik sudut yang sama. Lanjut pada roughness ini, yaitu roughness ini merupakan suatu
kekasaran permukaan pada komponen tekstur dari permukaan. Jadi di sini saya merubah terlebih dahulu untuk base color-nya agar lebih terlihat, di mana roughness ini ketika nilai fungsi roughness ini semakin kecil, maka akan semakin halus dari permukaan yang terdapat pada objek ini. Dan apabila roughness ini semakin tinggi, maka tingkat roughness atau kekasaran dari objek ini semakin besar. Dan pada transmission ini yaitu berguna untuk memberikan efek seperti kaca pada objek. Contohnya seperti ini. Ini merupakan nilainya yaitu 0. Ketika bertambah maka efek yang terjadi pada objek tersebut akan berubah seperti efek pada kaca ketika transmissionnya dirubah menjadi 1 seperti ini. Dan ini merupakan hasil dari transmissionnya. Lalu dan ini merupakan penjelasan pada soal nomor 1. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini yaitu pada komponen lights terdapat beberapa jenis light seperti point, sun, spot, dan area. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen lights point. Untuk mengaksesnya, di sini saya menggunakan button Shift A, lalu pilih lights, lalu point. Pada point ini, di sini saya akan mengaturnya terlebih dahulu menjadi sumbu. Menjadi sumbu Z terlebih dahulu, lalu di sini saya akan memindahkannya pada objek ini, dan dapat dilihat pada komponen lights ini, jika penggunaan powernya kecil, maka hasil yang dikeluarkan dari point lights ini akan semakin kecil juga dari segi pencahayaannya. Jika semakin jauh, maka akan semakin tidak terlihat. Dan apabila power ini, contohnya saya ganti, contohnya menjadi 500, maka pencahayaannya akan semakin terang seperti ini. Dan radius dari point lights ini juga dapat dirubah. Contohnya dapat diklik kanan lalu adjust light radius. Pada adjust light radius ini, jika radius light-nya semakin besar, maka radius pencahayaan yang diterima juga akan semakin menyebar juga dari segi pencahayaannya seperti ini. Dan apabila radiusnya semakin kecil, maka pencahayaan pada poin yang diterima pada objeknya akan semakin kecil juga radiusnya yang diterima pada objeknya. Selanjutnya pada sun ini, jadi ketika penggunaan komponen light sun ini sama halnya seperti matahari, pencahayaan yang diterima pada objeknya akan mengikuti dari titik garis ini. Bila titik garis ini dirubah posisinya seperti ini contohnya, maka pencahayaan yang diterima pada objek juga akan berubah. Contohnya seperti ini, pencahayaan yang diterimanya seperti ini, lalu terdapat bayangan dikarenakan pencahayaannya sama seperti matahari. Oleh karena itu, kenapa komponen lights ini disebut dengan komponen light sun. Lalu penggunaan titik ini difungsikan untuk mengarahkan pencahayaan yang ingin diterima pada objek dari pencahayaan yang diterimanya. Ini. Lanjut pada spot. Pada spot ini, pada komponen light spot ini, jadi ketika penggunaan komponen light spot ini, cahaya yang dikeluarkan hanya berada pada objek
yang termasuk pada garis dari light spot ini. Contohnya seperti ini. Jika light spot ini semakin kecil, radius dari garis yang terdapat pada spotlight ini, maka hasil yang diterima oleh objek tersebut akan semakin kecil pencahayaannya. Dan apabila semakin besar dari segi radius pada garis yang terdapat pada spot ini, maka cahaya yang diterima oleh objek ini juga akan semakin besar. Namun cahaya ini hanya diterima pada objek yang berada pada titik lingkaran yang terdapat pada light spot ini, atau pada titik bentuk kerucut ini. Dan light spot ini juga pencahayaannya tidak akan menyebar ke objek lainnya. Jadi pencahayaannya hanya berada pada sekitar garis luar sebagai pembatasnya untuk pencahayaan yang diterima oleh si objeknya itu sendiri. Seperti ini. Lalu titik ini juga sama seperti pada komponen light sign juga, dapat diatur titiknya ingin berada di sebelah mana. Lalu untuk komponen light area, pada komponen light area ini sama seperti pada pencahayaan untuk poin, namun di sini ditambahkan seperti kotak seperti ini yang bertujuan agar pencahayaan yang diterima oleh objeknya hanya berada di sekitar garis atau kotak ini. Jadi ketika kotak ini misalkan contohnya diperbesar, maka hasil yang diterima oleh objek tersebut maka hanya berada pada sekitar kotak ini saja. Contohnya sini lebih terang, sedangkan pada bagian sebelah sini pencahayaan yang diterima pada objek ini tidak mendapatkan cahaya dikarenakan pencahayaan yang keluar hanya berada pada sekitar objek kotak ini saja. Ya, seperti ini. Dan apabila semakin kecil komponen light area ini, maka pencahayaan yang diterimanya juga pada objeknya akan semakin kecil juga dan hanya berada pada sekitar area garis kotak ini saja. Dan ini contohnya bila komponen lights ini berada dekat dengan objeknya, dapat dilihat bahwa pencahayaan yang diterima oleh objeknya hanya berada pada sekitar garis kotak ini saja. Pada soal nomor 3, yaitu membuat objek sederhana berupa meja dengan bentuk persegi panjang atau lingkaran, lalu membuat bentuk meja menyerupai aslinya. Di sini pada Blender ini, di sini saya telah membuat untuk meja persegi panjangnya. Lalu pertama di sini saya menggunakan persegi yang telah disediakan oleh Blendernya sebagai alas dari meja ini. Lalu di sini saya memindahkan objek alas persegi ini atau alas ini menjadi lebih atas agar ketika nantinya pembuatan kaki-kakinya dapat lebih terlihat. Selanjutnya di sini saya untuk pembuatan persegi panjang ini, pertama di sini saya menggunakan button keyboard pada keyboard dengan mengklik S lalu mengklik Z terlebih dahulu untuk memipihkan dari persegi yang sebelumnya. Lalu di sini saya menggunakan klik S kembali
pada keyboard lalu mengklik X untuk membuat panjang dari persegi tersebut, dan hasilnya seperti ini menjadi alas pada meja persegi panjang ini. Selanjutnya di sini untuk pembuatan kaki-kakinya, pertama saya masuk pada edit mode, pada object mode, lalu masuk pada edit mode, berpindah pada edit mode. Selanjutnya di sini saya menggunakan fitur tools yang namanya yaitu loop cut, di mana loop cut ini yaitu difungsikan untuk menambah garis baru pada sisi objek atau face ini. Dengan cara mengaktifkannya yaitu menekan Ctrl R seperti ini. Apabila menggunakan face cut, ketika menekan Ctrl R, maka akan muncul garis seperti ini, garis kuning seperti ini. Ketika muncul garis kuning seperti ini, dapat dipindahkan ke sebelah kiri ataupun kanan sesuai dengan keinginan, yang dimana garis itu difungsikan sebagai penanda untuk setiap ujung dari mejanya yang nantinya akan dibuatkan untuk kaki dari meja ini. Lanjut, di sini saya membuat 4 buah garis untuk loop cut-nya. Untuk mejanya, yang pertama garis pada sebelah kanan dan kiri, lalu pada garis panjang sebelah kanan sebelah kiri juga. Selanjutnya untuk pembuatan kaki ini, di sini saya masuk pada yang namanya face select, di mana pada face select ini ketika saya menekan pada setiap ujung-ujung dari meja ini, ketika menekan contohnya seperti ini, pertama klik terlebih dahulu pada button shift pada keyboard, lalu dapat diklik. Ketika diklik nantinya akan muncul seperti ini. Ketika diklik seperti ini, maka selanjutnya saya menggunakan button E, di mana ketika menekan button E akan muncul garis atau line biru seperti ini. Ketika setelah muncul garis biru seperti ini, dapat ditarik ke bawah seperti ini, ataupun dapat ditarik ke atas, yang nantinya dimaksudkan ketika menarik garis ke bawah ini dimaksudkan sebagai kaki untuk meja ini. Penggunaan shift ini berfungsi untuk agar setiap kaki dari meja ini presisi dari segi panjangnya. Selanjutnya, di sini saya membuat penguat dari setiap sisi kaki ini, kaki kanan maupun kaki kirinya, sama seperti pembuatan untuk kaki meja ini. Pembuatannya sama, masuk pada edge select ini, lalu menekan Ctrl R, lalu membuat 2 buah penempatan garis ini, lalu ditarik ke sebelah kanan seperti ini. Dan untuk titik tengah ini juga sama, pembuatannya seperti pada kaki ini. Dan ini merupakan hasil dari pembuatan meja pada soal nomor 3. Pada soal nomor 4, itu membuat objek 3 dimensi sederhana berupa gelas kaca, lalu membuat objek tersebut menyerupai aslinya. Di sini saya telah membuat objek gelas kacanya, dan untuk pembuatannya, di sini saya masuk pada keyboard terlebih dahulu, klik Shift lalu A, lalu pilih Mesh, lalu pilih silinder. Ketika sudah memilih silinder seperti ini, di sini saya terlebih dahulu menekan klik S, setelah klik S lalu klik Z untuk memperpanjang dari silinder ini. Selanjutnya, di sini saya masuk
pada edit mode. Lalu di sini saya menekan Ctrl R yang merupakan loop cut, di mana penggunaan loop cut ini berfungsi untuk membuat bentuk yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Bila penggunaan loop cut berada pada posisi ini, maka nantinya akan mempermudah untuk pelebaran dari objek yang bentuknya diinginkan. Contohnya seperti ini. Contohnya pada loop cut paling bawah seperti ini, lalu melakukan penyeleksian. Contohnya seperti ini. Lanjut, masuk pada keyboard, button S, diklik, lalu pilih button. Dan ketika menekan button S ini, maka si objek yang telah di select ini nantinya akan diperlebar seperti ini. Contohnya untuk membuat dari objek bagian bawah pada gelas kaca ini, contohnya seperti ini. Kenapa menggunakan loop cut ini? Agar nantinya ketika akan membuat bentuk dari gelas kaca ini, bagian atasnya tidak ikut perubahan dari segi bentuknya. Contohnya apabila seperti ini, ketika menekan button S lalu dirubah bentuknya, maka bagian atasnya juga akan mengikut seperti ini. Dan itulah kenapa penggunaan loop cut ini sangat dibutuhkan untuk membuat shape atau pembuatan bentuk dari gelas kaca ini. Selanjutnya, di sini saya mengatur dari setiap loop cut yang ada, yang telah disesuaikan dengan bentuk yang diinginkan seperti ini. Lalu penggunaan Ctrl S lalu Ctrl Z untuk melakukan setiap garis seperti ini dengan menekan Ctrl Z lalu Ctrl. Selanjutnya, ketika sudah mengatur bentuk untuk gelas kacanya, maka bagian atas ini sebelumnya tertutup. Untuk agar gelas kaca ini terlihat seperti membuka seperti ini hasilnya, maka dapat melakukan penghapusan pada bagian face atasnya dengan cara, sini saya akan mencontohkannya. Pertama, masuk pada edit mode, lalu pilih face select ini, lalu klik bagian atasnya, lalu diklik kanan, lalu delete face. Ketika melakukan delete face ini, maka bagian atas dari objek yang telah diatur sebelumnya akan hilang. Seperti ini. Selanjutnya, dikarenakan ketika karena dilakukan pembentukannya, maka akan terjadinya pada objek tersebut seperti dilihat kurang halus, ataupun untuk memperhalus dari objek yang telah diatur sebelumnya. Di sini saya akan mencontohkannya. Untuk melakukan penghalusannya, pertama masuk kembali pada objek mode, lalu diklik pada objeknya, lalu klik kanan, lalu pilih shade smooth. Nantinya akan seperti ini. Lalu masuk pada objek data properties. Pada objek data properties ini masuk pada normals. Pada normals ini diklik pada auto smooth-nya. Diklik dengan penggunaan auto smooth ini, maka hasil sebelumnya seperti ini. Ketika mengklik auto smooth akan menjadi lebih halus dari segi bentuknya.
Dan untuk pengaturannya bisa dirubah, contohnya seperti ini. Namun untuk pengaturannya saya menggunakan pengaturan default pada auto smooth-nya dan hasilnya akan seperti ini. Dan itu merupakan cara untuk pembuatan dari gelas kaca ini, dan ini merupakan hasil yang telah saya buat untuk soal nomor 4. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 7A multimedia, praktikum multimedia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.